Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tobatnya Fudail bin Iyad yang awalnya perampok hingga menjadi gurunya para ulama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak dari ahli sejarah yang menuturkan bahwasannya Al-Qadi Fudail bin Iyad merupakan mantan perampok yang pada akhirnya menjadi ahli ilmu. Hingga setelah beliau tersohor kealimannya, banyak dari para penuntut ilmu yang berguru kepada beliau. Terdapat berbagai versi terkait kisah tobatnya Fudail bin Iyad ini. Salah satu di antaranya ialah yang dituturkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi dalam kitab Qasas As-Sahabah wa As-Sholihin. Suatu hari, Fudail bin Iyad akan menjalankan aksinya untuk merampok. Tak lama setelah ia menunggu di tempat biasanya, datanglah sekelompok orang yang akan menjadi sasarannya. Setelah mendekat, di antara orang-orang itu ada yang berbisik, segeralah menjauh dari tempat ini. Di sini ada Iyad, ia tak akan membiarkan seorang pun selamat, kecuali telah menyerahkan seluruh harta kepadanya. Tatkala ia mendengar kepanikan dan ketakutan orang-orang terhadap sosok Fudail bin Iyad, ia justru mengurungkan niatnya untuk merampok. Fudail kemudian menemui kafilah tersebut dan berkata kepada mereka, "Wahai kafilah, aku adalah Fudail yang kalian khawatirkan. Lewatlah kalian, aku tak akan mengganggu kalian. Aku juga berjanji tak akan bermaksiat kepada Allah lagi." Sekembalinya di rumah, ia mencoba mawas diri dan mengintrospeksi kelakuannya. Ia kemudian tersadar dan bermunajat kepada Allah SWT, "Ya Tuhanku, ampunilah aku yang telah membuat mereka takut." Allah pun mengijabahi doanya dan menerima tobatnya. Cerita tobatnya Fudail bin Iyad dalam versi lain juga diuturkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri dalam kitab Al-Mawa'idz Al-Usfuriyah, bahwa ketika kafilah yang akan dirampok melewati tempat singgahnya Fudail, mereka merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Fudail dan kawanan perampoknya. Mereka kemudian menyiapkan panah yang dibawanya untuk menyerang kawanan perampok. Panah pun dilemparkan oleh mereka. Panahan pertama disertai dengan bacaan surah Al-Hadid ayat 16, panahan kedua disertai dengan bacaan surah Az-Zariyat ayat 50, dan panahan ketiga disertai dengan bacaan surah Az-Zumar ayat 54. Dalam setiap panahan, Fudail merasakan sakitnya panahan Al-Quran. Singkat cerita, ia pun tobat dan berjanji tak akan melakukan kemaksiatan kembali. Versi selanjutnya menyebutkan bahwa tobatnya Fudail bermula di saat ia sedang melintasi salah satu pasar yang ada di Baghdad. Di sana, ia menjumpai secarik kertas yang tidak lain adalah robekan dari mushaf Al-Quran di tepian jalan tersebut. Dia berhenti sejenak, lantas membungkukkan badannya untuk mengambil kertas tersebut. Secarik kertas yang ia temukan itu sudah dalam keadaan kusam dan sangat kotor. Setelah membersihkannya, ia bergegas menuju penjual minyak. Tidak lain tujuannya adalah untuk membeli minyak wangi. Saat itu Fudail hanya mengantongi uang 1 dirham saja. Ia habiskan uang yang ia miliki itu untuk membeli minyak wangi. Ketika ia sudah sampai di tempat singgahnya, ia mengolesi kertas yang ditemukannya dengan minyak wangi yang baru saja dibelinya. Kemudian kertas itu ia letakkan di sisi dinding paling atas. Karena Fudail merasa lelah akibat perjalanan yang baru saja dilalui, ia pun tertidur. Betapa kagetnya karena ia bermimpi mendengar suara yang ada di kertas yang ia temukan waktu itu. "Wahai Fudail bin Iyad, aku akan mengharumkan namamu sebagaimana engkau mengharumkan namaku." Setelah bertobat, Fudail begitu mencintai agama Islam. Beliau juga berguru kepada ulama terkemuka pada zamannya. Karena ketekunannya, dalam waktu singkat beliau mampu menguasai berbagai macam cabang ilmu agama. Bahkan di usia yang cukup muda, yaitu 35 tahun, beliau sudah diangkat menjadi hakim agung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, kita hanya dapat menjadikannya sebagai contoh, bahwa orang yang dulunya bengal sekalipun, dapat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luas kasih dan sayang Allah kepada hambanya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.
Allah.